Halo, kembali lagi bersama saya Arga di sini. Pada video kali ini saya akan sharing satu video edukasi pembelajaran pribadi yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun lalu, yang secara tidak langsung merubah saya sebagai trader, sebagai perusahaan yang fokus di riset juga, dan bagaimana saya melihat menemukan kunci kesuksesan trading. Pembelajaran ini saya dapat bukan dari rasio keuangan, bukan dari bandar, tapi dari saus spaghetti. Jadi mungkin Anda akan bingung, saya akan coba sharing ini karena saus spaghetti ini adalah riset tentang saus spaghetti ini adalah riset yang dilakukan di Amerika beberapa puluh tahun yang lalu, yang begitu menariknya sehingga diangkat ulang oleh seorang penulis buku terkenal. Dan secara tidak sengaja juga saya dengar audiobook dari buku itu, mempelajarinya, dan saya rasa wah, ternyata saya selama ini melakukan kesalahan. Meriset saham dengan cara yang salah, membuat pertanyaan yang salah, sehingga jawaban yang saya dapatkan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kayak gitu. Jadi ilmuwan yang saya bahas ini adalah ilmuwan yang bernama Malcolm Gladwell. Anda yang senang baca buku tentunya pernah dengar tentang beliau. Beliau salah satu ilmuwan yang sangat menarik. Dia pintar, hebat melihat fakta-fakta menarik di dunia ini, penemuan-penemuan menarik, dan membagikannya dengan cara luar biasa. Saya sangat mengidolakan beliau, dan saya nggak tahu beliau trading saham atau enggak, tapi secara tidak sengaja riset yang beliau lakukan tentang seorang ilmuwan di Amerika bernama Howard Moskowitz. Kalau di Wikipedia dibilang market researcher, fisik kayak, dan dia buat yang terkenal dengan studi tentang spaghetti sauce dan horizontal segmentation. Ini sesuatu yang sangat menarik, dan saya harap Anda bisa belajar something. Jadi apa yang beliau pelajari, apa yang beliau temukan adalah jadi sederhananya kerjaan beliau, title yang aneh dan tidak dimengerti itu, intinya kerjaan beliau sederhananya adalah dia itu adalah seorang market researcher yang ditugaskan, di-hire, disewa untuk mengetahui market pengennya apa. Bukan market saham ya, ini intinya masyarakat butuhnya apa. Salah satu perusahaan yang pernah meng-approach beliau adalah perusahaan Pepsi. Pepsi pada saat itu tidak puas dengan hasil penjualan produknya, karena banyak orang yang menganggap produknya kurang enak dan kalah enak dibanding Coca-Cola dan pesaing-pesaingnya. Jadi Pepsi mendatangi si Howard Moskowitz ini untuk nanya, apa yang salah dalam produk saya, apa yang harus diperbaiki. Kayak gitu. Jadi intinya riset yang ingin dicari dari Howard Moskowitz ini adalah riset tentang kadar gula yang terbaik, kadar di Pepsi supaya dia disukai. Jadi Pepsi tahu dari pengalaman puluhan tahun menjual minuman soda, Pepsi dia tahu kalau di bawah 8% itu terlalu sedikit. Di atas 2%, 12% itu terlalu banyak. Cuma dari 8 ke 12 ini titik yang paling disukai masyarakat itu yang mana? Kadar gulanya seberapa banyak? Seberapa banyak kemanisan? Di atas 12 itu kemanisan. Di bawah 8 itu kurang manis. Tapi kan masih jauh tuh dari 8, 8,1, 8,2 sampai 12. Itu yang mana yang tepat? Itulah yang ditanyakan Pepsi ke Howard Moskowitz ini. Kayak gitu. Riset seperti ini di tahun 60-an, 50-an itu sangat banyak dilakukan di Amerika, dan konsultannya bukan hanya Howard Moskowitz ini. Kayak gitu. Biasanya, dan sedikit ini tentang materi di depan, jadi kami pun punya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam riset kami. Dan kami ngerasain banget cara melakukan risetnya. Jadi kalau saya diminta untuk menentukan kadar gula yang terbaik, begitu juga para researcher yang lain, biasanya misalnya kita butuh sampel, butuh tester, butuh orang yang menilai.
Anggaplah orang yang menilai, dicari 1.000 orang. Cari 1.000 orang sampel, terus buat Pepsi dari yang kadar gulanya 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, terus sampai 12. Setiap orang disuruh nyoba satu-satu, tentukan mana yang paling enak. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai ke orang 1.000, orang ke 1.000, akhirnya setelah ini dilihat yang mana yang paling enak. Yang mana yang paling banyak disukai. Misalnya dari rating 1 sampai 5, mana yang angkanya paling tinggi nih. Yang 8,1 kah, yang 8,2, 8,3, atau sampai 12. Idenya seperti itu. Yang dilakukan para researcher zaman dulu, yaitu seperti itu. Dilakukan, dicoba sampling, akhirnya harapan kita kan ketemu tuh setelah melakukan riset, kerja keras 1.000 orang, 10.000 orang, ngabisin duit banyak, segala macam, ketemu, oh ternyata kadar gula terbaik untuk minuman soda seperti Pepsi adalah misalnya 11,3%. 11,3% ini kadar gula terbaik. Orang kalau gulanya 11,3%, goodbye Coca-Cola. Sekarang Pepsi akan jadi nomor 1. Idenya seperti itu. Harapannya seperti itu. Kami pun ketika dulu melakukan riset, harapan dari riset kami adalah ketemu satu angka, satu jawaban yang spesifik yang akan menyelesaikan semua masalah kami dari riset itu. Jadi idenya seperti itu. Tapi kalau Anda pernah melakukan riset seperti ini, saya pun pernah melakukan riset seperti ini meskipun objeknya saham, Banda dan bukan Pepsi Cola, Anda akan ketemu bahwa hasilnya tidak seindah yang diharapkan. Angka 11,3 itu tidak akan pernah keluar. Jadi bisa aja dari 1.000 orang yang milih gitu, harapan kita kan ada 750 menyukai 11,3. Tapi kenyataannya mungkin ada yang paling besar itu angkanya 51, yang paling rendah angkanya 41 misalnya. Jadi jaraknya kecil gitu. Cuma 51 orang yang suka di angka dari 1.000 misalnya. Cuma 100 dari 1.000 atau 51 orang yang paling banyak dari 1.000 sampling. Itu kan cuma 5%. Jadi tidak memuaskan. Kan kalau dari 1.750 orang suka kadar 11,3%, kita yakin banget angka yang disukai adalah 11,3. Cuma kenyataannya nggak seperti itu. Bedanya tipis-tipis. Bahkan kalau Anda pernah melakukan riset seperti ini, yang lebih menyedihkan, seringkali orang yang sama, kalau ditanya 2 kali, jawabannya beda. Jawabannya beda. Hari ini dia pilihannya 11,3% hari pertama. Hari kedua kok 8,9 ya. Jadi ujungnya hasilnya chaos luar biasa. Riset yang begitu mahal, sampling yang begitu mahal, rumus statistik yang begitu kompleks, menghasilkan hasil yang chaos. Jadi gimana biasanya perusahaan kalau seperti ini? Ya udah, kita kan disuruh tanya dari 8 sampai 12. Kita udah riset setengah mati, hasilnya tidak memuaskan. Ya udah pilih garis tengah aja, 10 selesai, balikin. Menurut riset kami, kadar gula terbaik adalah 10%. Selesai, angka cantik doang. Itu juga sering terjadi di saham. Anda pernah dengar kan? MA, moving average. Moving average berapa yang bagus? Untung dipilihnya MA5, MA20, MA50, MA100, MA200, MA500. Apakah itu yang paling baik based on riset? Nggak ada yang tahu. Karena bandar mah bebas. Cuma cantik aja. Jadi itu juga terjadi kayak gitu. Cuman yang mau saya bahas di sini adalah Howard Moskowitz itu nggak puas, dia nggak mau cuman jawab ya udah bilang aja 10% selesai, gue digaji selesai, gue dibayar selesai. Pepsi akan membuat Pepsi dengan kadar gula 10%. Cuman Howard Moskowitz nggak puas dan hasil risetnya, dia berpikir gimana nih cara meng-create Pepsi, perfect Pepsi yang terbaik itu cara buatnya gimana.
Terus dia menyadari, dia sadar bahwa ternyata selama ini gue menanyakan pertanyaan yang salah. Pepsi nanyanya salah ke saya, makanya saya bingung mencari jawaban karena pertanyaannya salah. Pertanyaannya adalah how to create perfect Pepsi. Setelah dia pikir-pikir, itu pertanyaan yang salah banget, itu yang buat hasilnya jelek. Terus dia kasih tahu, lu nanyanya salah sih. Jawaban yang benar adalah how to create perfect Pepsis. Kalau nggak nyadar bedanya apa? Bedanya di huruf S terakhir ini. Pepsis. Jadi Pepsinya jamak. Bagaimana membuat Pepsi perfect Pepsis. Jadi jamak. Anda mungkin belum nyadar sekarang, cuma waktu itu ketika pertama dengar pun saya belum terlalu nyadar. Tapi semakin dijelaskan, saya semakin sadar, gila ternyata ini salah kita selama ini. Ini salah CTS selama ini, kenapa banyak riset yang kebuang. Anda nggak kebayang berapa banyak riset yang menghabiskan biaya begitu mahal dan kebuang. Hasilnya ada sih, cuma nggak memuaskan, nggak dipakai. Karena pertanyaan yang salah. Sama-sama Pepsi yang menghabiskan riset karena dia pengen dapat jawaban how to create perfect Pepsi, padahal sebenarnya how to create perfect Pepsis. Terus apa bedanya? Singkat cerita, cuma dia ngomong gini ke Pepsi, akhirnya Pepsi, apaan sih orang gila nih? Intinya Pepsi nggak terima bahwa ternyata dia nanya yang salah. Suatu hari yang buat terkenal, dia ada perusahaan lagi, itu perusahaan yang buat saus spaghetti kemasan bernama Prego di Amerika Serikat. Prego ini merasa bahwa bahan bakunya sudah lebih baik dari pesaing. Bahan bakunya lebih baik. Intinya dia ngerasa saus gue ini harusnya lebih baik dari pesaing, harganya bisa bersaing dengan pesaing, tapi kenapa penjualan kita jelek? Apa yang salah nih? Harus buat gimana lagi saus spaghetti biar bisa nyaingin pesaingnya? Dia mendatangi lagi si Howard Moskowitz ini. Dia mendatangi lagi, dia bilang, dia tanya how to create perfect Prego atau spaghetti saus spaghetti. Gimana cara buat saus spaghetti yang perfect supaya penjualan kita bisa tinggi dan bisa mengalahkan pesaing-pesaing dan penjualan kita bisa tinggi. Salah, dia bilang. Pertanyaan lu salah. Kalau itu yang ditanyakan, jawabannya nggak akan memuaskan. Terus dia bilang, pertanyaan yang benar adalah how to create spaghetti sauces. Ada S-nya. Apa bedanya? Mari kita bahas. Jadi dia apa yang dia lakukan? Dia melakukan riset lagi kan. Dia membuat berbagai macam jenis saus spaghetti. Ada yang mungkin gulanya ditambah, ada yang mungkin tomatnya ditambah, ada yang mungkin dikasih cabai lebih banyak, ada yang mungkin airnya dikurangi, ada airnya lebih banyak dan lain-lain. Dia membuat puluhan jenis saus spaghetti buat Prego dicoba. Dan dia menyuruh orang mencoba jadi samplingnya kan, nyoba satu-satu, ribuan orang melakukan riset selama jangka waktu yang cukup lama. Tapi setelah hasil riset keluar, yang berubah dari dia, tadinya kan dia mau cari spaghetti saus yang terbaik. Cuma sekarang satu spaghetti saus. Cuma karena sekarang jamak, dia mau cari beberapa spaghetti saus yang terbaik. Intinya dia mau mengelompokkan, membuat klaster. Kalau misalnya 3.000 orang yang jadi sampel ini disimpulkan, kira-kira mereka suka saus spaghetti yang gimana nih? Karakternya kayak gimana? Akhirnya ditemukan setelah riset mendalam. Ternyata dia menemukan ada banyak orang
suka spaghetti saus yang plain, yang kayak asli dari Italia. Kalau udah pernah ke Italia, plain banget. Saus spaghetti yang encer, yang dituang di atas spaghetti terus menghilang ke bawah. Maksudnya ya kayak dituang semi-semi kayak dituang air kayak gitu ke bawah, menyerap bersama bersama spagettinya. Banyak orang pencinta plain saus. Yang plain, yang tomat banget lah rasanya. Tapi dia juga menemukan, ternyata orang nggak cuman suka plain saus, ada yang spicy saus. Yang sukanya yang sausnya agak-agak pedas, agak-agak memberikan sensasi pedas. Ada juga yang suka seperti itu. Dia nggak suka plain, tapi dia suka spicy. Ada juga yang pencinta extra chunky sauce. Extra chunky itu yang kurang lebih kental, yang seperti ini. Jadi nggak plain, nggak encer, kental. Jadi hiasan di atas. Extra chunky, extra ya ini ya kental gitu. Lebih berlemak kayak gitu dan lain-lain. Jadi dia menemukan 3 ini. Yang sangat menarik adalah dia menemukan dari 3.000 orang yang dites, saya menemukan 1.000 punya kecenderungan suka plain. 1.000 juga punya kecenderungan dia lebih suka yang spicy, yang lebih berasa, yang lebih pedas. Saya juga menemukan 1.000 lagi lebih suka yang lebih kental. Lebih kental, lebih berlemak, lebih ini seperti itu. Dan yang luar biasa adalah yang mengagetkan dari riset itu. Pada saat itu saus spaghetti pada saat itu belum ada pembuat saus spaghetti yang membuat saus spaghetti yang extra chunky saus ini. Yang kental ini belum ada. Yang pedas sudah ada. Yang plain sudah ada. Yang kental belum ada. Dan hasil riset itu membuat Prego benar-benar kaget. Setengah nggak percaya. Dia bilang, jadi lu bilang ada 30% orang pengen extra chunky saus, pengen saus spaghetti yang kental, dan nggak seorang pun jual, katanya. Iya, dia bilang. Jadi jawabannya apa? Jadi Anda nggak usah memperbaiki yang plain Anda, nggak usah memperbaiki yang spicy Anda, menentukan berapa pedas yang paling perfect, seberapa plain, tapi buat saus satu lagi yang chunky, yang kental. Itu jawaban dari riset dia. Karena ada 30% orang punya kecenderungan suka seperti itu. Dan dilakukan oleh Prego dan secara otomatis saus itu booming. Ketika orang di supermarket melihat ini ada extra chunky spaghetti sauce, orang Amerika yang suka extra chunky, yang selama ini kurang puas, langsung memilih extra chunky itu dan penjualannya langsung gila-gilaan. Apa yang kita dapat dari sini jadi benar ternyata. Yang salah itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan the perfect Pepsi, tapi perfect Pepsis. Jadi bukan mencari yang terbaik itu seperti apa, tetapi mengkategorikan. Dan muncullah sekarang, kalau Anda ke Amerika, Anda mencari spaghetti sauce, ada puluhan jenis spaghetti sauce. Dari Prego aja. Bukan cuma satu yang terbaik. Ada yang super chunky mushroom and green pepper. Jadi ada spaghetti sauce seperti itu. Ada puluhan jenis-jenis saus spaghetti sauce Prego. Jadi fokus Prego nggak lagi meningkatkan, memperbaiki, membuat tradisional ini, saus spaghetti yang tradisional ini yang terbaik dari semua. Tapi dia membuat berbagai jenis lainnya. Pengecualian, orang kan gak semua suka tradisional. Mau gue apain juga gak semua suka. Mungkin ada yang suka yang ada rasa kejunya, ada rasa mushroomnya, tomatnya lebih ini dan lain-lain. Itu yang dia buat. Berkat Howard Moskowitz. Dan riset dari Howard Moskowitz ini benar-benar menggemparkan dunia riset kuliner pada saat itu. Benar-benar
membuat orang menyadari ternyata selama ini gua salah. Ternyata selama ini kita bertanya pertanyaan yang salah sehingga kita mendapat jawaban yang salah. Nggak ada gunanya setengah mati mencari kadar gula terbaik buat Pepsi. Mendingan buat minuman jenis lain yang mungkin diinginkan untuk kondisi lain, untuk orang jenis lain. Jadi Howard Moskowitz itu mentransformasi riset dari the search for universal jadi understanding of variability. Jadi fokusnya bukan cari rumus, cari angka yang terbaik buat semua, yang pas buat semua. Tetapi memahami nih, orangnya seperti apa, dia suka seperti apa. Orang yang variabel seperti ini seberapa banyak. Kalau variabelnya banyak, kita buat produk, buat variabel seperti itu. Jadi, dan itu yang membuat dunia kuliner berubah seperti sekarang. Sekarang Anda tahu setiap jenis mie instan aja punya berbagai jenis mie instan. Untuk kebutuhan masing-masing, bukan fokus di satu yang terbaik. Semua seperti itu. Itu transformasi yang terjadi di dunia kuliner, juga terjadi di dunia kedokteran dan lain-lain. Kedokteran juga fokusnya bukan mencari obat untuk semua kanker, misalnya cancer. Bukan itu. Yuk kita cari obat terbaik buat semua cancer. Bukan itu. Karena kalau fokusnya itu nggak akan sembuh-sembuh tuh orang yang cancer. Fokus kedokteran adalah mengidentifikasi kansernya apa, mencari treatment terbaik buat cancer, seperti itu. Kedokteran terjadi, kuliner terjadi, dan banyak terjadi. Tapi di saham belum. Itu yang saya merasa kayak ketampar pas nyadar. Kenapa orang saham masih begitu ketinggalannya secara pemikiran. Kayak gitu. Balik dulu sebelum ke saham. Jadi, dan dari Howard Moskowitz itu mengatakan, biar Anda membayangkan. Jadi, anggaplah ada satu orang ahli pembuat kopi. Kelas dunia. Kalau satu orang itu yang ahli membuat kopi itu disuruh buat satu cangkir kopi yang sama. Satu cangkir kopi yang sama. Buat 100 orang. Kalau dia harus membuat satu cangkir kopi yang sama buat 100 orang. Maka rata-rata nilai kopinya itu kurang lebih. Dan 100 orang ini dikasih skala 1 sampai 100. Rata-rata nilai yang didapat adalah kurang lebih 60. Jadi dia boleh buat kopi terbaik menurut dia, satu cangkir disuruh minum 100 orang dan skalanya bakal 10 sampai 100. Skala ini. Skala 10 sampai 100, maka rata-rata nilainya itu cuma 60. Walaupun ini jago buat kopi. Tapi kalau dia disuruh buat 3 kopi, ini riset yang mereka lakukan. Jadi orang yang sama disuruh buat 3 jenis kopi. Mungkin satu strong, black coffee, satu cappuccino, satu latte. Dia buat latte terbaik, cappuccino terbaik, black coffee terbaik. Dikasih ke 100 orang, masing-masing boleh milih yang dia mau. Masing-masing boleh milih yang dia mau, maka skalanya dengan 100 orang yang sama, skala 10 sampai 100, rata-rata nilainya bisa jadi naik sampai 78, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang artinya apa? Resultnya bisa berubah secara signifikan kalau kita merubah strukturnya, merubah itunya. Seperti itu. merubah dari 1 jadi 3, seperti itu. Dan selanjutnya, dan itu yang nggak terjadi dan itu transformasi itu sebabnya sekarang ada 3 jenis kopi.
Sorry tadi saya terdistract karena ada telepon masuk. Jadi sekarang kita tahu setiap kafe nggak buat satu kopi, dia buat berbagai jenis kopi karena 3 jenis kopi membuat orang lebih bahagia, membuat rata-rata nilai jadi 7,8, 78 bukan 60. Walaupun pembuat kopinya sama, seperti itu. Dan itu juga yang lucunya, yang belum banyak terjadi di saham. Memang orang saham itu termasuk saya, memang dari sisi riset kita sangat tertinggal, sangat terbelakang, dan memang ya kebiasaan lihat uang biasa otak nggak terlalu berkembang dengan baik kayak gitu. Jadi dan orang terus selama ini mencari apa hubungannya sama saham, jadi kita bahas. Jadi orang selama ini terus mencari metode terbaik untuk kaya dari saham. Banyak orang, mereka yang diajarin ngeliat-ngeliat candlestick, ngasih nama segala macam, mereka setengah mati buat metode. Mencari metode terbaik, ada yang pakai Bollinger Band, ada yang pakai stokastik, ada yang pakai MACD, ada yang pakai trendline, ada yang pakai banyak, udah lupa saya nama-namanya, parabolik SAR dan lain-lain, support resisten, macam-macam dia buat indikator sendiri dan lain. Karena fokusnya mencari metode terbaik. Mereka pengen tahu rumus apa yang mereka pengen, fokusnya adalah pengen cari satu rumus yang kalau gue tahu rumus itu gue kayak uang otomatis datang, cuan otomatis datang. Jadi membuat berbagai jenis indikator. Atau seperti ini kan, ada pivots, ada parabolic SAR, ada moving average. Moving average juga bisa moving average 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 500 bebas. Jadi banyak supaya menemukan rumus terbaik. Sama kayak orang cari persentasi gula di Pepsi tadi. Cari stokastik dan lain-lain, cari indikator terbaik. Intinya orang pengen mencari metode terbaik untuk kaya dari saham. Karena masih punya mindset mencari universal, rumus universal yang berlaku buat semua. Padahal bandar mah bebas. Makanya mereka yang riset ini, termasuk kami juga melakukan riset seperti ini, hasilnya riset setengah mati, hasilnya nggak ada. Nggak ada risetnya. Karena kalau Anda ini, saya sering ditanya, probability keuntungan bandarmologi berapa? Saya bilang probability keuntungan itu cuma ada di analisa teknikal. Win ratio-nya cuma berapa? Cuma ada di analisa teknikal. Nggak ada di analisa fundamental kan. Fundamental bagus, saham fundamental bagus, win ratio-nya berapa? Fundamental busuk, win ratio-nya berapa? Mana lebih banyak? Mana lebih bagus? Gak ada yang tahu. Karena bandar mah bebas. Begitu. Kenapa di teknikal ada ya? Karena teknikal memang goalnya memang cuma nyari win ratio. Cuma statistik. Cuma tebak-tebakan. Anda kalau nebak koin mau pakai tutup mata, mau ngeliat bintang, mau minum jamu dulu baru nebak koin, akan selalu ada win ratio-nya kan. Anda lempar, minum jamu, head, oh benar. Lempar, minum jamu, tail, oh benar. Dari 10 kali nebak, gue 7 kali benar. Wah berarti jamu ini bisa gue jual nih. Itu win ratio, itu teknikal, tebak-tebakan. Tapi saya jamin, apapun indikatornya, saya bikin hasilnya nggak akan pernah sama. Anggap contoh yang paling sederhana. Anda buy ketika MA20 break ke MA100 dan sell ketika MA100 break ke MA20. Itu ininya. Anda buy ketika MA20 break ke MA100 dan sell ketika MA100 break ke MA20. Anda hitung statistiknya. Anda ketemu, oke, setelah hitung MA20, MA100, MA100, MA20, buy dan sell seperti itu. Setelah dihitung secara statistik dapat angka misalnya dapat angka win ratio-nya 70%. Wah, keren nih. Metode gua, indikator gua, win ratio-nya 70%. Tapi kalau Anda nunjukin itu ke saya tanya, itu 70% di saham apa? Saham BCA. Oke, terus saya bilang. Kalau di Telkom tetap 70% enggak? Enggak sih.
Kalau di bumi, enggak juga. Kalau di IHSG, enggak juga. BBHI, enggak juga. Jadi, itu angka enggak berarti apa-apa dong. Terus oke, kita ngomong BCA. Oke, 70% win ratio, misalnya 7% itu dari berapa? Dari 10 kali trading, 7 untung, 3 rugi. Oke, kalau win ratio-nya 70% itu periode kapan? 2021 sampai 2022. Oke, kalau dimundur 2000 sampai 2022 masih 70% enggak? Enggak juga. Kalau saya bilang dari 2000 sampai 2005 aja pakai metode yang sama masih 70% enggak? Enggak juga. Karena pada akhirnya Bandar mah bebas. Itu hanya usaha yang tidak ada artinya cari angka-angka itu. Win ratio. Itu teknikal. Saya bahas juga bandarmologi kok. Saya nggak bahas tentang ini. Nanti saya bahas juga bagaimana saya salah. Saya nggak melakukan itu lagi. Tapi kita lihat juga misalnya di fundamental juga orang punya berbagai metode. Berbagai macam kecap, misalnya liquidity ratio, the current ratio, asset turnover ratio, financial leverage ratio, profitability ratio, dividend policy ratio, dan lain-lain. Jadi analisa fundamental juga macam-macam. Saham yang sama, disuruh analisa 30 analis, targetnya beda semua. Masing-masing merasa punya ramuan yang terbaik, punya tebakan yang terbaik, tapi ujungnya kita sama-sama tahu cuma cocokmologi. Kalau naik kita cari dari rasio-rasio ini mana yang bagus, kita bilang karena naik karena rasio itu bagus. Kalau turun kita cari dari rasio ini mana yang jelek, kita bilang turun karena rasio jelek, cuma cocokmologi. Karena pada akhirnya balik lagi, Bandar mah bebas. IHSG dibilang karena krisis di Ukraina lah, inflasi di Turki lah, Dow Jones di Amerika, suku bunga di Amerika, harga bensin di misalnya Venezuela dan lain-lain, semua membahas IHSG. Keren-kerenan aja ujungnya nggak berguna. Itu fundamental. Bandarmologi salah, bandarmologi enggak. Apakah bandarmologi jual lepas? Itu sama aja. Saya nggak bilang orang yang menganalisa bandarmologi juga nggak mengalami itu, sama aja. Ini saya kasih beberapa contoh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dalam workshop bandarmologi. Kami udah mengadakan workshop bandarmologi lebih dari 5 tahun. Hampir di semua workshop, di sesi tanya jawab ada pertanyaan seperti ini. Berapa lama waktu bandar melakukan akumulasi? Jadi kan diajarin tuh, gini cara menganalisa bandar akumulasi. Lihat ininya, ini berarti bandar lagi akumulasi. Terus akan ada yang nanya, Pak Arga, kira-kira menurut riset Pak Arga, bandar akumulasi berapa hari ya Pak? Kayak gitu. Rata-rata berapa hari? Itu pertanyaan yang selalu muncul ke saya. Atau pertanyaan lain adalah, kapan waktu paling menguntungkan untuk mengikuti akumulasi bandar? Ini sebenarnya pertanyaan yang sama dalam wujud berbeda. Oke Pak, kita udah diajarin nih bandar akumulasi. Pak Arga ajarin kalau bandar akumulasi, kita ikut akumulasi. Pertanyaan saya Pak, akumulasinya di hari keberapa Pak? Kalau bandar 20 hari akumulasi, kita akumulasi di hari keberapa? Kah hari ke-1 kah, kedua kah, ketiga kah, atau ke-20 kah? Itu pertanyaan lagi. Balik lagi cari rumus sakti, cari rumus rahasia, cari kadar gula yang terbaik. Ada pertanyaan lain yang selalu muncul. Bagaimana mengetahui kalau bandar sudah selesai profit taking dan akan kembali akumulasi? Di workshop diajarin ini ciri-ciri bandar lagi jualan, bandar lagi profit taking, lagi nyerap duit retail. Anda kalau duit Anda nggak mau diserap, jangan dibeli sahamnya. Itu yang diajarin di workshop. Setengah mati berbagai metode yang dikembangkan untuk ngajarin itu. Terus ditanya, terus kalau udah distribusi, kapan masuk lagi? Kira-kira kalau udah distribusi nih 3 minggu, kira-kira kapan bandar masuk lagi? Itu pertanyaan yang muncul lagi. Dan dulu sebelum ketemu spaghetti saus ini, ilmu spaghetti saus ini, saya menghitung berapa lama bandar lakukan akumulasi.
Dicarilah itu riset yang bisa ratusan juta biayanya. Dicari berbagai kategori akumulasi bandar. Kita ambil, kita sampling deh, kita ambil 200 saham. Kita analisa setiap periode akumulasinya. Kita analisa pegas, kita analisa. Jadi kapan dari bandar mulai akumulasi sampai profit taking itu berapa lama? Di riset setengah mati. Akhirnya kami menemukan, pegas itu diakumulasi 40 hari baru bandarnya mulai profit taking. Itu pegas. BKSL itu akumulasi 21 hari bandarnya mulai profit taking. BCA itu 120 hari bandarnya akumulasi baru bandarnya mulai profit taking. Bumi itu 3 hari akumulasi udah profit taking. Kayak gitu. Beda lagi misalnya Jasa Marga itu 21 hari akumulasi. PTBA itu 43 hari akumulasi. Jadi angkanya beda semua. Lebih menyedihkan lagi, PTBA yang periode akumulasi 43 hari, di periode selanjutnya setelah tahun 43 hari, bandar PTBA akumulasinya 21 hari udah profit taking. Kan mateng riset kayak gitu. Karena saya belum ngerti tentang spaghetti sauce. Setengah mati jadi dukun kan. Memprediksi kapan bandar akan profit taking. Padahal duit-duit dia, untung-untung dia, kenapa saya yang prediksi kan. Sama aja konyolnya ketika Anda memprediksi kapan saya mau profit taking. Kayak gitu. Misalnya. Saya punya saham ICBP nih, udah cuan nih. Kapan saya mau profit taking? Anda nebak-nebak, saya cuma ketawa-ketawa, apa urusan lu? Uang-uang saya, profit-profit saya, kok lu yang bingung? Tapi itu yang coba dipelajari orang. Kapan waktu? Karena, jadi sekarang saya sadar, semua riset mahal itu, hasilnya tidak memuaskan, karena you are asking the wrong question. Kalau pertanyaannya salah, jawabannya pun akan salah kan? Seperti itu. Dan dari situlah sejak peristiwa kejadian itu riset kami mulai berubah. Hasilnya pun semakin memuaskan, biayanya semakin murah. Kami mulai mengklaster-klaster kalau melakukan riset. Karena misalnya bandar itu ada klasternya. Ada bandar lokal, ada bandar asing, ada bandar IPO. Masing-masing ada klasternya. Kalau kita cari rumus yang sama bagi bandar IPO dan bandar asing, nggak akan ketemu apa-apa. Tapi kita mulai memfokuskan nih, bandar lokal strateginya gini, broker yang biasa dipakai ini. Jadi begini cara memprediksi bandar lokal yang akumulasi. Bandar asing karakternya gini, saham-saham yang dia pilihnya seperti ini, ya kayak gini. Begini cara menganalisa foreign flow. Bandar IPO itu gini. Jadi kita buat klasternya. Kita buat spaghetti sausisnya, saus spaghetti yang disukai, jadi kita bisa riset lebih mendalam. Cluster broker misal, broker itu ada broker institusi yang biasa dipakai institusi besar, investor asing, ada broker zombie, ada broker repo, ada broker retail, ada broker semi retail. Dipelajari, diriset. Karakter broker retail gimana ya? Di saham-saham apa dia seperti beli? Dia biasanya beli. Biasa dia beli berapa lama, udah itu dia cut loss-nya kapan? Dipelajari retail. Karena broker retail sama broker zombie, broker-broker yang biasa dipakai bandar-bandar lokal yang kejam naik dan ngebanting turun, itu karakternya beda banget. Nggak bisa diriset dengan cara yang sama. Selanjutnya misalnya cluster tujuan bandar. Kami menemukan bandar punya berbagai tujuan. Makanya strateginya beda-beda. Tujuan paling umum itu capital gain. Capital gain itu beli di bawah, jual di atas. Tapi nggak semua bandar tujuannya itu. Ada yang repo. Buat saham buat di repo. Nantilah mungkin someday saya bahas repo buat umum kalau memungkinkan.
Ada yang tujuannya menggelembungkan nilai aset, nilai goodwill. Dia nggak punya aset, digelembungkan pakai ngegoreng saham. Baru kejadian beberapa waktu lalu di salah satu saham yang baru IPO gitu, itu tujuan ngegorengnya. Dia nggak nyari capital gain, nggak niat beli di bawah jual di atas. Yang penting aset perusahaan yang mau di IPO-kan bisa digelembungkan dengan menggoreng saham. Atau tujuannya exit strategi. Ini perusahaan udah hampir hancur, gue udah bingung mau diapain, gue mau jual ke investor retail dengan cara gue goreng, terus gue guyur. Kalau tujuannya exit strategi, Anda cari setengah mati akumulasi pun nggak akan ada. Karena tujuan bandarnya mau buang barang kok. Atau mungkin misalnya ada juga trader yang tujuannya main ekonomi-ekonomian. Maksudnya kan kayak tugas kampus gitu. Kalau inflasi naik saham gimana? Oh, menurut teori turun. Oke, kita turunin. Ini kalau penjualan meningkat, ROA-nya meningkat, kira-kira sahamnya gimana? Oh, kalau menurut dosen ekonomi katanya naik. Oke, kita naikin. Jadi ada bandar yang tujuannya main ekonomi-ekonomian. Mungkin ada kayak gitu. Jadi, itu yang saya pelajari. Jadi setelah saya pelajari, yang gitu-gitulah yang butuh kita lakukan. Jadi di cluster tujuannya apa, brokernya apa, risetnya seperti itu, bandar lokal kah, bandar asing atau bandar IPO, dan kalau nanya, terus gimana dong, kapan masuknya? Balik lagi, tujuan bandar merugi adalah ngikutin bandar. Apa gunanya Anda punya pengetahuan, biasanya bandar akumulasi 30 hari, kalau bandar kadang-kadang akumulasi 10, kadang 70, kadang 200. 30 itu nggak berarti. Goal Anda adalah ngikutin aja. Ya bandarnya akumulasi ya Anda ikutin. Kalau Anda belum punya ya Anda beli. Kalau Anda udah punya ya bisa Anda hold atau Anda average up selama bandarnya akumulasi. Terus kapan kalau udah punya, udah cuan, kapan jualnya? Kapan bandar jualnya? Ya tunggu dia jualan aja duluan kan. Ngapain kita pusingin kan? Harus ngelamun gitu, ngeliatin luar angkasa, atau ngeliatin bintang atau ngeliatin ombak di laut dan lain-lain, ngelamun gitu, nebak-nebak kira-kira bandar profit taking kapan, IHSG dibanting kapan, asing jualan kapan, ngapain? Nggak bantu apa-apa. Yang perlu Anda lakukan tinggal nunggu. Kalau mereka mulai jualan, Anda pikirkan strategi jualan Anda apa. Nggak usah ditarik-tarik garis, nggak usah lihat berempati sama ekonomi luar negeri, nggak usah dikasih nama candlestick-nya, nggak usah apa, tungguin aja. Kalau IHSG, kalau asingnya mulai jualan, ya Anda waktunya mulai jualan. Asingnya akumulasi lagi, ya Anda bisa akumulasi lagi. Gitu aja. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu pembelajaran yang saya dapat dari Spaghetti Sauce. Dan di mana apa yang dilakukan Howard Moskowitz puluhan tahun yang lalu ternyata berguna banget buat saya untuk berhenti mencari rumus-rumus sakti yang nggak berguna itu. Karena manusia tidak seperti itu. Ingat, bandar juga manusia. Manusia punya kebiasaannya sendiri-sendiri, punya kepentingannya sendiri-sendiri, dan kepentingannya nggak selalu sama. Tapi tetap aja ada pattern-pattern, ada cluster-cluster yang kalau kita punya knowledge untuk kelompokkan, kita bisa lihat peluang di situ. Oke, sampai sini aja. Silakan Anda bisa tulis komentar kalau Anda ada yang ingin Anda tanyakan atau komentar yang Anda mungkin Anda pernah belajar yang sama dengan saya kali ini. Oke, see you next time.